Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung validitas pada tipe soal uraian. Pertama-tama, kita masukkan terlebih dahulu data yang akan kita uji. Kemudian kita cari jumlah skor setiap siswa. Caranya adalah kita ketik sum C5 sampai L5. Kemudian kita klik enter. Selanjutnya, untuk jumlah skor dari siswa 2 sampai siswa 20, kita tinggal tarik ini sampai ke C24. Maka kita dapat seluruh jumlah soal pada masing-masing siswa. Langkah selanjutnya, kita cari koefisien korelasinya. Kita bisa mencari koefisien korelasi dengan rumus R XY sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikalikan dengan N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Rumus ini bisa kita gunakan pada saat perhitungan manual. Sedangkan di sini saya hanya akan menjelaskan bagaimana mencari koefisien korelasi menggunakan Microsoft Excel. Caranya kita tinggal ketik korel C5 sampai dengan C24 dan M5 sampai dengan M24. Kemudian kita klik enter. Lalu kita dapatkan koefisien korelasinya. Untuk koefisien korelasi dari D26 sampai dengan L26, kita cukup mengcopy dari sel C26 ke sel D26 sampai dengan sel L26. Maka akan kita dapatkan seluruh koefisien korelasinya. Setelah itu, kita buat tabel baru untuk rekapitulasi validitas soalnya. Di sini ada 5 kolom. Yang pertama itu kolom nomor soal, yang kedua itu koefisien korelasi, yang ketiga itu T hitung, yang keempat itu T tabel, dan terakhir itu keterangan. Sini koefisien korelasinya tadi kita sudah dapatkan dan tinggal dipindahkan saja ke sini. Yang selanjutnya kita mencari T hitung. T hitung itu kita bisa gunakan rumus T hitung sama dengan R akar dari N dikurang 2 dibagi 1 dikurang R kuadrat. Kita masukkan rumusnya ke sini. Kemudian kita klik enter. Didapatlah T hitung pada nomor soal 1. Selanjutnya, untuk T hitung soal nomor 2 sampai 10, kita tinggal tarik saja ini sampai sini. Didapatlah T hitung seluruh soalnya. Selanjutnya, kita cari T tabelnya. T tabel itu kita harus memiliki DK. DK itu rumusnya N dikurang 2. N di sini adalah jumlah sampel yang kita uji, yaitu 20. Maka 20 dikurang 2, maka DK-nya itu sama dengan 18. Nilai T tabel di sini kita dapatkan dari tabel distribusi T yang sudah disediakan dengan T 0,05 dan DK 18. Di sini kita dapatkan 2,1009. Nah, untuk T tabel soal nomor 2 sampai nomor 10 sama saja karena T 0,05 sama-sama T 0,05 dan DK-nya itu 18. Jadi tinggal kita tarik saja sampai sini. Dan untuk yang terakhir, keterangannya, kita lihat T hitung dan T tabelnya. Jika T hitung itu lebih dari T tabel, maka soal itu valid. Sedangkan jika T hitung itu kurang dari T tabel, maka soal itu tidak valid. Kita masukkan rumus if Q4 lebih dari R4,
valid, tidak valid. Maka kita enter. Temukanlah keterangannya yaitu valid. Nah, untuk soal nomor 2 sampai dengan 10 kita tinggal tarik saja. Ini sampai ke sini. Sehingga kita dapatkan semua keterangan pada setiap soal. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa soal nomor 1 sampai dengan nomor 9 soal itu valid. Sedangkan soal nomor 10 itu tidak valid. Di sini saya akan melanjutkan bagaimana cara menghitung reliabilitas pada tipe soal uraian. Yang pertama, kita masukkan data yang telah valid yang sudah kita uji pada uji validitas sebelumnya. Berhubung hanya soal 1 sampai nomor 9 saja yang valid, maka kita gunakan soal tersebut saja. Kemudian kita cari jumlah skor pada setiap siswa dengan cara ketik sum B5 sampai J5, kemudian kita klik enter. Untuk menghitung jumlah skor siswa 2 sampai dengan siswa 20, kita hanya perlu menarik ini sampai dengan K24. Maka kita dapatkan seluruh jumlah skor setiap masing-masing siswa. Kemudian untuk mencari reliabilitas, kita membutuhkan simpangan baku dan variansi. Simpangan baku itu S dan variansi itu S kuadrat. Caranya adalah kita masukkan STDEV untuk simpangan baku B5 sampai dengan B24. Kemudian kita klik enter. Didapatlah simpangan bakunya. Nah, untuk simpangan baku soal nomor 2 sampai dengan nomor 9, kita cukup menarik ini ke sebelah kanan sampai sini. Maka didapatkanlah seluruh simpangan baku. Kemudian selanjutnya kita cari variansinya. Variansinya kita bisa mengkuadratkan simpangan bakunya. Caranya yaitu dengan kita B25 dikuadratkan, terus kita enter. Didapatkanlah variansinya. Untuk variansi soal nomor 2 sampai dengan nomor 9, sama seperti tadi, kita hanya perlu menarik ke sebelah kanan saja. Sampai sini. Nah, didapatkanlah seluruh variansinya. Sekarang kita sudah punya simpangan baku dan variansinya, maka kita lanjut menghitung reliabilitasnya. Rumusnya adalah R11 sama dengan N dibagi N dikurang 1 dikali 1 dikurang sigma XI kuadrat dibagi ST kuadrat. Nah, kita masukkan. Kita substitusikan ke dalam rumus. N-nya itu 9 karena jumlah seluruh soalnya itu 9 dibagi 9 dikurang 1 dikalikan 1 dikurang sigma XI kuadrat. Sigma XI kuadrat itu jumlah dari soal jumlah dari variansi nomor 1 sampai dengan variansi nomor 9, yaitu 3,123684 atau 685. Kemudian dibagi ST kuadrat. ST kuadrat itu didapatkan dari jumlah simpangan bakunya dikuadratkan, yaitu 16,99737.
hasilnya adalah 0,918254. Jadi kesimpulannya koefisien reliabilitas sebesar 0,918254 itu termasuk dalam kategori sangat tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung tingkat kesukaran. Pertama-tama kita masukkan dulu data yang telah valid setelah diuji validitas sebelumnya, yaitu data soal 1 sampai dengan 9. Kemudian kita urutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil. Setelah itu, setelah diurutkan, kita bagi dua data menjadi 50% sama besar, yaitu menjadi dua kelompok. Yang pertama itu data kelompok atas dan yang kedua itu data kelompok bawah, masing-masing 10 karena sampel kita kurang dari 30, maka data tersebut 50% dibagi sama rata. Kemudian kita hitung jumlah skor pada setiap soal. Caranya adalah kita ketik sum N5 sampai dengan N14. Kemudian kita klik enter. Untuk jumlah skor yang lainnya, kita tinggal tarik saja sini ke sebelah kanan sampai dengan sini. Maka kita dapatkan jumlah skor pada tiap soal di data kelompok atas. Kemudian kita hitung jumlah skor pada kelompok bawah. Sama saja caranya, kita tinggal ketik sum N21 sampai dengan N30, kemudian kita klik enter. Dapatlah jumlah skornya pada nomor 1. Untuk soal nomor lainnya, kita tinggal tarik saja seperti tadi ke arah kanan sampai dengan soal nomor 9. Maka didapatkanlah jumlah skor data kelompok bawah. Selanjutnya, kita beralih ke tabel perhitungan taraf kesukaran instrumen penelitian. Di sini ada nomor soal, SA, SB, IA, IB, TK, dan keterangan. SA itu jumlah skor paling tinggi, jumlah skor yang telah dijumlahkan tadi di kelompok atas. Nah, SB itu jumlah skor yang tadi telah dijumlahkan di kelompok bawah, sedangkan IA itu nilai jawaban yang paling tinggi di kelompok atas, dan IB itu nilai jawaban yang paling tinggi di kelompok bawah pada setiap soalnya. Langsung kita hitung tingkat kesukarannya. Caranya itu kita ketik P36 ditambah Q36 dibagi 2 dikali R36. Kemudian kita klik enter. Maka didapatlah nilai tingkat kesukarannya. Untuk tingkat kesukaran soal lainnya, kita tinggal tarik saja. Ini sampai ke soal nomor 9. Maka kita dapatkan semua nilai tingkat kesukaran pada masing-masing soal. Yang terakhir, kita lihat keterangan apa setiap soalnya. Apakah soal itu sangat sukar, sedang, mudah, atau sangat mudah. Kita lihat di sini TK 0,86. Kita lihat ke kriterianya di sini. 0,86 itu masuk ke dalam interval P kurang dari 1 dan lebih dari 0,7. Maka dari itu, soal nomor 1 kategorinya adalah mudah. Karena rata-rata semua soal bernilai 0,8
lebih, maka semua soal ini ada dalam kategori soal yang mudah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung daya pembeda pada tipe soal uraian. Pertama-tama, kita ambil soal yang sudah diuji valid pada uji validitas. Kemudian, kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Caranya dengan kita memblok jumlah, kolom jumlah, kemudian kita klik menu sort filter, kemudian kita pilih sort largest to smallest dan kita klik sort. Maka data yang akan kita uji daya pembedanya sudah berurut dari yang terbesar ke yang terkecil. Setelah itu kita bagi dua data menjadi dua kelompok data, yaitu data kelompok atas dan data kelompok bawah. Kenapa kita bagi masing-masing 50%? Karena sampel kita kurang dari 30, maka pembagiannya adalah masing-masing 50%, yaitu 50% kelompok atas dan 50% kelompok bawah. 50% dari 20 itu kan adalah 10, maka masing-masing dari data siswa kelompok atas dan data siswa kelompok bawah, jumlah sampelnya adalah masing-masing 10. Kemudian, kita cari rata-rata kelas atas dan rata-rata kelas bawah. Caranya, kita ketik average F5 sampai F14, kemudian kita klik enter. Untuk rata-rata soal nomor 2 sampai dengan nomor 9, kita tinggal tarik ini sampai sini. Didapatlah rata-rata seluruh soal kelompok atas. Untuk rata-rata kelompok bawah, sama, kita ketik average F19 sampai F28, kemudian kita klik enter. Didapatlah rata-ratanya. Untuk rata-rata soal nomor 2 sampai nomor 9, kita tarik lagi sampai sini. Didapatlah rata-ratanya. Kemudian kita cari daya pembedanya sekarang. Rumusnya itu daya pembeda sama dengan rata-rata kelas atas dan rata-rata dikurang rata-rata kelas bawah dibagi dengan jumlah maksimal skor, yaitu 5. Kita masukkan, kita ketik sama dengan F15 rata-rata atas dan F dikurang F29 rata-rata bawah dibagi 5 jumlah maksimum setiap skor ya pada soal. Kemudian kita klik enter. Didapatlah daya pembeda soal nomor 1. Nah, untuk daya pembeda soal nomor 2 sampai dengan nomor 9, kita cukup tarik ini sampai sini. Maka kita dapatkan seluruh daya pembeda setiap soal. Selanjutnya, untuk menentukan kriterianya, kita lihat pada ketentuan yang telah ditentukan di sini. Di sini ketentuannya adalah jika nilai daya pembeda 0,4 sampai dengan 1, maka soal diterima. Sedangkan jika 0,30 sampai 0,39, maka soal diterima dan diperbaiki. Nah, untuk daya pembeda 0,20 sampai dengan 0,29, soal diperbaiki. Nah, untuk yang terakhir, kriteria daya pembeda nilai
0,00 sampai dengan 0,19, maka soal ditolak. Nah, di sini kita lihat 0,180, berarti dia masuknya di interval ini, maka soalnya itu ditolak. Nah, untuk yang berikutnya, dia juga ditolak karena dia masuk interval yang ini. Yang ketiga juga sama, ditolak. Keempat juga sama karena dia ada di interval ini. Nah, yang kelima juga sama, ditolak. Keenam juga sama, ditolak. Dan ketujuh juga sama, ditolak. Ke-8 juga sama, dan ke-9 juga sama. Maka keseluruhan soal uraian ini ditolak. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung validitas pada tipe soal pilihan ganda atau objektif. Pertama-tama kita masukkan datanya terlebih dahulu. Kemudian kita hitung Y-nya, yaitu adalah jumlah skor yang didapatkan setiap siswa pada masing-masing soal. Caranya adalah kita ketik sum C5 sampai L5. Kemudian kita klik enter. Untuk jumlah skor siswa yang lainnya, kita tinggal tarik ini sampai ke M24. Nah, untuk mencari Y kuadratnya, kita tinggal mengkuadratkan Y-nya dengan cara M5 dipangkatkan 2. Untuk Y kuadrat yang lainnya, kita tinggal tarik saja dari sini sampai ke N24. Kemudian kita cari total dari setiap jawaban benar di setiap soal. Caranya kita klik sum C5 sampai C24, kemudian kita klik enter. Nah, untuk soal yang lainnya, kita tinggal tarik saja dari sini ke samping kanan sampai ke L26. Nah, untuk ini adalah jumlah dari Y-nya. Nah, untuk ini jumlah dari Y kuadratnya. Untuk terkecil, ini terkecil adalah poin soal terkecil. Terus terbesar, dia adalah poin terbesar di setiap soal. Ini poin terkecil di setiap soalnya. Nah, untuk P itu adalah proporsi siswa yang menjawab benar. Cara menghitungnya adalah kita tinggal membagi C26 dibagi 20. Kemudian kita klik enter. Dapatlah P-nya. Kemudian kita tinggal tarik saja untuk soal yang lainnya ke sebelah kanan sampai sini. Untuk Q-nya, Q itu adalah proporsi siswa yang menjawab salah. Cara menghitungnya adalah kita tinggal kurangkan 1 dengan P-nya atau C29. Kemudian kita klik enter. Untuk soal yang lainnya sama saja, kita tinggal tarik dari kiri ke kanan. Dan kita dapatkan Q dari semua soal. Untuk PQ, tinggal kita kalikan saja P dan Q-nya. Kemudian kita klik enter. Sama saja untuk soal yang lainnya, kita tinggal tarik saja dari kiri ke kanan sampai sini. Nah, untuk MP itu skor rata-rata hitung untuk butir soal yang jawabannya benar. Cara menghitungnya adalah kita masukkan sumif C5 sampai dengan 24. 1,
titik kutip, maksudnya titik koma M5 sampai dengan M24 dibagi dengan C26. Kemudian kita enter. Untuk skor rata-rata hitung untuk butir soal yang benar, yang lainnya kita tinggal tarik lagi saja seperti tadi ke sebelah kanan. Nah, untuk MT itu adalah skor rata-rata dari skor total. Cara menghitungnya kita tinggal ketik average buka kurung M5 sampai dengan M24. Kemudian kita klik enter. Kemudian kita tarik dari sini ke sebelah kanan untuk mengetahui MT yang lainnya. Yang selanjutnya SDT itu standar deviasi skor total. Cara menghitungnya adalah kita tinggal mengetik STDEV M5 sampai dengan M24, kemudian klik enter. Untuk standar deviasi soal yang lainnya kita tinggal tarik aja seperti biasa ke sebelah kanan. Maka kita dapatkan standar deviasi semua soal. Untuk RPBI, yaitu koefisien korelasi poin biserial, kita masukkan C32 dikurang C33 dibagi C34 dikalikan SQRT C29 dibagi C30, kemudian kita klik enter. Untuk RPBI yang lainnya kita tinggal tarik saja ke kanan seperti biasa sampai ke L35. Nah, sudah kita temukan semuanya. Kemudian yang terakhir kita tentukan apakah soal itu valid atau tidak. Kita gunakan rumus if C35 lebih dari 0,3 maka soal itu valid. Jika C35 itu kurang dari 0,3 maka dia itu tidak valid. Kemudian kita klik enter. Untuk soal yang lainnya, kita tinggal tarik saja dari kiri ke kanan. Maka kita ketahui semua interpretasi soal-soalnya. Maka kesimpulannya, kita dapatkan bahwa soal nomor 1 sampai nomor 10 itu valid. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara menghitung reliabilitas pada tipe soal pilihan ganda. Data ini saya ambil dari uji validitas sebelumnya. Hanya ditambahkan dengan VT, total PQ, R11, dan interpretasinya. Cara menghitung VT, kita masukkan, kemudian ketik var M5 sampai M24, kemudian kita klik enter, maka kita dapatkan VT atau varian totalnya. Kemudian kita cari total PQ. Total PQ itu kita cari dengan menjumlahkan C29 sampai dengan L29.
Kemudian kita klik enter. Kemudian kita cari reliabilitasnya dari data ini dengan menginput N dibagi N-1 dikali VT dikurang total PQ dibagi P VT, atau 20 dibagi 19 dikali C30 dikurang C31 dibagi dengan C30. Kemudian kita enter. Maka kita dapat reliabilitasnya adalah 0,974. Maka dari C2 kita dapat bahwa reliabilitasnya 0,974 yang artinya reliabilitasnya sangat tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana menghitung tingkat kesukaran pada tipe soal pilihan ganda atau objektif. Data ini saya ambil dari uji reliabilitas sebelumnya. Kemudian kita hitung totalnya. Total di sini adalah total jumlah jawaban benar yang didapatkan oleh seluruh siswa pada setiap soal. Caranya adalah kita ketik sum, kemudian C5 sampai dengan C24, kemudian kita klik enter. Lalu untuk soal yang lainnya, kita tinggal tarik saja dari sini ke sini, sampai sini. Untuk P itu adalah proporsi siswa yang menjawab benar. Rumusnya adalah kita tinggal membagi total jawaban benar setiap soal dibagi dengan jumlah siswanya, yaitu 20. Kemudian kita klik enter. Untuk nilai P yang lainnya, kita tinggal tarik saja dari kiri ke kanan sampai sini. Dan didapatkanlah P pada setiap soal. Kemudian kita cari Q-nya. Q itu adalah proporsi siswa yang menjawab salah. Rumusnya adalah 1 dikurang P. Maka kita substitusikan di sini 1 dikurang C27. Kemudian kita klik enter. Untuk soal yang lainnya, kita tinggal tarik ini sampai sini. Kita dapatkan P dan Q-nya. Kemudian kita interpretasikan soal ini masuk ke dalam kategori yang mudah, sedang, atau sukar. Kita bisa menuliskan rumus if C27 kurang dari 0,3 maka soal itu sukar, dan if C27 kurang dari 0,7 maka soal itu sedang. Nah, untuk lebih dari 0,7 maka soal itu mudah. Kemudian kita klik enter. Kemudian untuk soal yang lainnya kita tinggal tarik saja dari kiri ke kanan. Dan kita dapatkan semua kategori pada setiap soalnya. Jadi kesimpulannya, soal nomor 1 itu ada dalam kategori sedang, soal nomor 2 itu ada dalam kategori mudah, soal nomor 3 itu ada dalam kategori mudah, soal nomor 4 itu ada dalam kategori mudah, soal nomor 5 itu ada dalam kategori mudah, soal nomor 6 itu ada dalam kategori sedang, soal nomor 7 itu ada dalam kategori mudah, soal nomor 8 itu ada dalam kategori mudah, soal nomor 9 itu ada dalam kategori mudah, dan soal yang nomor 10 atau yang terakhir ada dalam kategori mudah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung daya pembeda
pada tipe soal pilihan ganda atau objektif. Yang pertama itu kita urutkan data terlebih dahulu dari yang terbesar ke yang terkecil. Setelah itu, kita bagi dua data tersebut menjadi dua kelompok, yaitu data kelompok atas dan data kelompok bawah. Sama saja seperti uraian tadi, karena sampelnya hanya kurang dari 30, maka kita membagi 50% masing-masing, yaitu 50% data kelompok atas dan 50% data kelompok bawah. Kemudian kita cari BA, JA, BA dibagi JA, BB, JB, BB dibagi JB terlebih dahulu. BA itu jumlah jawaban benar dari setiap soal, sedangkan JA itu jumlah siswanya. Nah, di kelompok atas. Nah, BB itu jumlah soal benar, jawaban benar di kelompok bawah, dan JB itu jumlah siswa di kelompok bawah. Nah, kita hitung BA. Caranya, kita ketik sum E4 sampai dengan E13, kemudian kita klik enter. Selanjutnya, untuk soal yang lainnya, kita tinggal tarik saja ini ke sebelah kanan. Maka BA di kelompok atas telah didapatkan. Selanjutnya, untuk JA, karena JA-nya itu jumlah siswa dan jumlah siswanya 10 di kelompok atas, maka kita masukkan 10 semuanya di setiap soal. Nah, untuk BA dibagi JA, caranya adalah kita tinggal membagi sel E14 dibagi dengan sel E15, kemudian kita klik enter. Untuk soal yang lainnya, kita tinggal tarik saja seperti tadi ke sebelah kanan. Maka untuk BA, JA, dan BA dibagi JA kelompok atas sudah kita dapatkan. Kita lanjut ke BB, JB, BB atau JB di kelompok dibagi JB di data kelompok bawah. Pertama-tama kita mencari BB, yaitu dengan menjumlahkan sel E20 sampai E29. Kemudian kita klik enter. Lalu untuk soal yang lainnya kita tinggal tarik saja ke sebelah kanan sampai dengan ke sini. Kemudian untuk JB, karena tadi JB itu jumlah siswa di kelompok bawah, maka semuanya kita masukkan 10 di masing-masing soal. Lalu untuk BB dibagi JB, kita tinggal membagi sel E30 dengan sel E31, kemudian kita klik enter. Lalu untuk soal yang lainnya, kita tinggal tarik saja ke sebelah kanan, seperti ini. Maka sekarang kita telah memiliki BA, JA, BA dibagi JA, BB, JB, BB dibagi JB, kita telah dapatkan. Kita lanjut ke DP atau daya pembeda. Kita hitung DP di soal nomor 1, yaitu dengan mengurangkan E16 atau data kelompok atas dikurang dengan E32 atau pembagian dari data kelompok bawah. Kemudian kita klik E16 dikurang dengan E32, kemudian kita klik enter. Lalu untuk soal yang lainnya kita tinggal tarik saja dari sini
sampai ke sini. Maka kita dapatkan semua nilai daya pembeda setiap soal. Nah, untuk kriterianya, kita lihat di sini kriteria yang telah ditentukan. Kita lihat untuk soal nomor 1, nilai DP-nya adalah 0,70. Maka dia masuk dalam kategori interval yang pertama, maka soal itu diterima. Nah, untuk soal nomor 2, nilainya 0,20. Dia masuk ke interval yang ini, maka soal itu harus diperbaiki. Soal ketiga adalah 0,60. Dia diterima. Yang keempat itu soal nilainya 0,30. Dia harus diterima dan diperbaiki. Soal nomor 5 sama, diterima dan diperbaiki. Soal nomor 6 masuk ke dalam sini, interval ini 0,60, maka dia diterima. Soal nomor 7 dia masuk interval ini, maka dia harus diperbaiki. Soal nomor 8, 0,40 masuk ke kriteria diterima. Yang nomor 9, dia masuk ke kriteria diterima dan diperbaiki. Dan yang terakhir, soal nomor 10, 0,20, dia masuk kriteria diperbaiki.